Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Dwi Pantoro dari kelas 11 Bisnis Digital. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu dari jenis-jenis pasar, yaitu adalah pasar monopolistik. Tapi sebelum itu, kita akan beralih mengenai jenis-jenis pasar terlebih dahulu. Jenis-jenis pasar itu terdiri dari 4, yaitu pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar monopolistik. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai pasar monopolistik. Produk yang akan saya ambil dari jenis pasar ini adalah produk sepatu Adidas Adizero Evo SL yang dapat kita cari dan kita lihat di berbagai tempat seperti di dalam e-commerce. E-commerce yang saya ambil ada dari Shopee, TikTok, dan Blibli. Sementara produk ini tersedia hampir di semua platform e-commerce yang lain, seperti di Amazon, lalu berada di Tokopedia, dan yang lain-lainnya. Nah, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi toko yang diberikan terhadap produk Evo SL tersebut dari masing-masing e-commerce. Lalu ada ulasan yang diterima dari setiap e-commerce tersebut, juga dengan strategi promosi lain-lain dari setiap e-commerce, setiap toko yang berada di 3 e-commerce tersebut, lalu juga dengan alasan kenapa setiap harga di setiap toko, baik di satu e-commerce maupun di 2 e-commerce yang lain, itu berbeda. Lalu juga dengan kenapa dari satu toko dengan toko yang lain memiliki perbedaan jumlah pengunjung yang meminati produk dari toko-toko tersebut. Secara umum, deskripsi toko ini sudah dilampirkan dengan jelas di 3 e-commerce tersebut, seperti di Shopee, di Blibli, juga di TikTok Shop. Di Shopee, Blibli, dan TikTok Shop menjelaskan mengenai brand yang mereka jual, lalu merek dari sepatu yang mereka jual, dengan berbagai jenis ukuran yang tersedia di setiap toko. Lalu juga mereka melampirkan berbagai jenis warna yang tersedia dari produk sepatu Adidas Adizero Evo SL yang sedang tersedia. Mereka juga melampirkan untuk kita sebagai konsumen untuk bertanya terlebih dahulu kepada mereka mengenai ketersediaan stok saat ini. Lalu dari yang sudah saya analisis dan sudah saya lihat, di setiap 9 toko yang sudah saya lihat di 3 e-commerce ini memiliki ulasan yang cukup baik, seperti di Shopee, di mana produk-produk yang saya lihat dari setiap toko ini memiliki rating bintang 5 penuh. Begitupun juga di TikTok Shop dan di Blibli. Kesenjangan dari bintang di toko ini tidak jauh berbeda. Di Shopee rata-rata memiliki bintang 5 bintang penuh. Begitupun di TikTok Shop dan juga di Blibli. Tetapi ada juga beberapa toko yang memiliki bintang tidak 5 penuh. Seperti di Blibli dan TikTok Shop ada salah satu yang memiliki rating bintang sekitar 4,9 sampai 4,8. Nah, dari ketiga teknik promosi ini, dari ketiga e-commerce ini memiliki teknik promosi yang berbeda. Seperti di Shopee, ia memiliki teknik promosi melalui live yang sudah tersedia melalui APK, lalu dari berbagai potongan harga yang sudah disediakan, berbagai event yang disediakan oleh e-commerce Shopee seperti event 11.11, di mana kita mendapatkan potongan harga yang besar di produk yang kita beli. Bahkan hingga kita mendapat potongan harga sekitar 50%. Lalu juga dengan pemberian voucher gratis ongkir dan voucher pemotongan harga, dan juga berbagai diskon-diskon lain yang tersedia pada saat mereka sedang melakukan live stream penjualan di platform Shopee. Tidak jauh berbeda dengan Shopee, TikTok Shop juga melakukan hal yang sama. Bedanya di TikTok Shop, mereka juga dapat membuat video promosi untuk produk-produk mereka, untuk membuat para pengunjung lebih tertarik lagi untuk membeli mereka.
Sementara di Blibli, para penjual tidak dapat melakukan video ataupun live stream, tetapi mereka dapat melakukan pemotongan harga sebebas mereka. Jadi, jika kita mengecek platform Blibli, kita pasti akan melihat kesenjangan perbedaan pemotongan harga di setiap produk yang ada. Seperti di toko satu tersedia pemotongan harga hingga 200.000, tapi di toko yang lain tersedia pemotongan harga sampai 300.000. Lalu, kenapa sih harga di setiap toko itu berbeda? Seperti yang sudah saya jelaskan di teknik promosi, mereka menggunakan teknik promosi seperti pemotongan harga atau memberikan voucher gratis untuk menarik pelanggan untuk membelinya. Hal ini membuat perbedaan harga yang lumayan terlihat dari setiap toko yang ada di 3 e-commerce tersebut. Terlebih lagi, jumlah tempuh yang dilakukan untuk melakukan pengiriman itu juga memakan biaya yang lebih besar lagi, sehingga mereka menaikkan harga untuk setiap pemesanan yang jaraknya jauh. Dan di setiap toko ini tidak semuanya adalah toko real time, tapi ada yang tidak, seperti ada dropshipper dan reseller yang menggunakan harga lebih tinggi dari toko aslinya. Kenapa produk ini diminati? Karena produk yang dijual di dalam 3 e-commerce ini telah terbukti sebagai produk yang ori, tahan lama, dan tentunya sesuai dengan kualitas yang sudah diberikan. Berikut ini adalah contoh yang sudah disajikan dari deskripsi, terus strategi promosi, perbedaan harga, dan yang lain-lainnya. Guys, seperti yang sudah dijelaskan tadi, berbagai toko yang ada di situ memiliki kesamaan dalam hal deskripsi, ulasan, strategi promosi, terus harga maupun dari minat. Tapi di situ juga memiliki perbedaan, seperti dari deskripsi dari toko yang satu dengan toko yang lain yang berbeda. Lalu ulasan dari setiap toko yang berbeda juga dan beragam. Lalu juga dari strategi promosi yang dilakukan dari setiap toko dalam 3 e-commerce tersebut. Lalu juga dalam perbedaan harga mereka dalam mengasih harga produk yang dijualkan. Juga dalam minat, di mana para pembeli suka di satu tempat tapi tidak suka di tempat lain. Hal itu menjadi perbedaan dari toko 1, 2, 3, 4, 5, 6, hingga ke 9 dari 3 e-commerce tersebut. Dari yang saya sudah analisis, semua toko tersebut itu menjual dalam satu produk dalam brand yang sama, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu Adidas Adizero EVO-SL. Sehingga saya menyimpulkan bahwa jenis pasar yang ada di dalam toko ini adalah jenis pasar monopolistik, di mana brand Adidas memiliki kekuasaan yang besar yang dapat mempengaruhi pasar tersebut. Dan di dalam pasar tersebut terdapat banyak sekali brand, banyak sekali produk yang serupa dengan produk Adidas Adizero EVO-SL. Cuman yang membedakannya adalah di jenis brandnya, mereknya, dan di dalam kemasannya. Makanya itu saya menyebutkan bahwa Adidas Adizero EVO-SL ini termasuk ke dalam jenis pasar yang pasar persaingan tidak sempurna, yang termasuk ke dalam jenis pasar monopolistik. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.